Cuman segini? Iya, Kang. Beguk. Ngomong apa kamu? Beguk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Ferdi. Masih di Arjuna Movie, channel yang akan ngebahas film-film terbaru buat kalian. Kali ini gua akan ngebahas film Indonesia yang baru aja rilis tanggal 7 Agustus kemarin, guys. Film drama keluarga yang diadaptasi dari film Korea yang judulnya Pawn, rilis tahun 2020. Dan sekarang film Pawn ini dibikin versi Indonesianya dengan judul Panggil Aku Ayah. Gimana ya kira-kira film ini? Apakah akan mengulang kesuksesan film Miracle in Cell No. 7 yang sama-sama diadaptasi dari film Korea? Atau malah film Panggil Aku Ayah ini bakal tersungkur di layar lebar Indonesia? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, ayo kita bahas aja di review film versi gue. Film ini nyeritain seorang anak yang bernama Intan atau Pacil yang diperanin sama Mesialin yang dibawa sama dua penagih hutang. Dedi yang diperanin sama Ringgo Agus Rahman dan Tatang yang diperanin sama Boris Bokir. Jadi Intan ini dibawa sama mereka buat dijadiin jaminan karena Rosa, ibunya Intan yang diperanin sama Sita Nursanti, gak bisa ngebayar hutangnya. Alih-alih si ibu bayar hutangnya, dia ini malah ninggalin anaknya kedua debt collector itu. Nah, singkat cerita, Dedi dan Tatang ini harus ngurusin Intan dan mulai hidup bertiga. Walaupun awal-awal mereka kerepotan ngurusi Intan ini, tapi lama-kelamaan mereka jadi belajar gimana menjadi sosok ayah buat Intan. Dan tanpa disadari, terjalin juga ikatan batin antara mereka. Film Panggil Aku Ayah ini diproduksi oleh Visionema Studio dan CJ Entertainment asal Korea Selatan. Dan film ini disutradarai oleh Benny Setiawan. Kita ngurus ini anak kecil sampai gede. Aduh. Udah pada tua, nggak sholat, mau masuk neraka. Astagfirullahaladzim. Panggil Aku Ayah. Aduh. Film yang satu ini oke banget, guys. Asli. Film ini syarat akan makna dan kasih sayang. Tapi rasa sayang ke orang yang gak pernah kita kenal atau gak ada hubungan darah sama sekali itu juga bisa. Bung Denny Setiawan ini pintar banget ngaduk-ngaduk emosi penonton. Dari awal penonton ketawa-ketawa sama tingkahnya si Pacil. Terus penonton juga dibikin nangis juga sama momen-momen yang mengharu biru. Film yang kayak gini nih yang gue demen. Sebenarnya kalau secara benang merah sih film ini sama aja sama film aslinya. Tapi kalau menurut gua, versi Indonesia ini lebih ngena banget di hati penonton. Karena dari segi bahasa jadi lebih mudah nyampe ke penonton gitu. Kalau film aslinya kan pakai bahasa Korea, kita mesti baca translate, ya gitulah ribet pokoknya. Pakai logat Sunda juga, jokes dan budayanya relate banget sama orang Indo. Karena hal itu, cerita di film ini jadi mudah banget buat penonton Indo untuk dinikmati. Jadi ceritanya nyampe dan pesannya juga nyampe. Terus gue juga salut sama chemistry-nya Mesialin, Agus Ringgo, dan Boris Bokir. Aktingnya yang terlihat natural, gak maksa. Terlebih Mesialin yang imut banget. Karakter Pacil ini udah sukses banget dibawain sama Mesialin. Adegan komedi dia lucu, saat adegan menguras air mata juga dia bikin baper penonton. Dan soal original soundtrack lagu Tegar, ini gua bilang bagus juga sih. Karena kalau lagu aslinya kan nyanyiin sama Rosa itu kan lagu buat pasangan. Tapi di film ini dinyanyiin sama Sita Nursanti dan Tisa Biani buat nyeritain seorang anak yang kehilangan ibunya. Terus ikatan si Pacil sama Kang Dedi. Lagu itu berhasil bikin penonton bikin nangis sesegukan, guys. Cakep banget. Film Panggil Aku Ayah ini wajib banget buat kalian tonton. Jangan sendiri. Nontonnya ajakin suami, istri, dan anak-anak kalian. Kalau perlu satu RT kalian ajak. Biar apa coba? Biar kalian mewek berjamaah, guys. Kalau kalian nonton film ini lebih seksama dan lebih dalam lagi, film ini akan ngajak kalian buat mikir. Ternyata kasih sayang itu gak harus ada ikatan saudara, gak harus ada hubungan darah, tapi ada rasa saling mengasihi dan saling menjaga. Dan ternyata kasih sayang itu akan muncul pada waktu yang tepat dan pada orang-orang yang tepat.
Oke, segitu aja review gue kali ini. Semoga review ini bisa jadi bahan referensi buat kalian. Kalau kalian gak sependapat sama gue, kalian bisa tulis aja di kolom komentar, biar kita bisa sharing lebih dalam lagi tentang film ini. Gue juga minta dukungannya dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe channel ini, serta nyalain juga tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video gue yang paling baru. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe, karena kalian udah ikut berkontribusi membangun channel ini. Gua Ferdi undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.